Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbagai macam nikmat telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, yaitu Allah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur. Lebih-lebih Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka marilah kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Al-Imarah TV rahimakumullah, hari demi hari tak terasa telah kita lalui. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana sebentar lagi akan meninggalkan bulan yang amat mulia ini, bulan yang penuh barokah dan bulan yang penuh ampunan. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita tidak memperoleh pahala yang besar sebagaimana pahala yang kita dapat di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada kemuliaan di hari-hari terakhir Ramadan, di mana Allah menetapkan adanya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini memiliki keutamaan yang cukup besar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi sahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Sesungguhnya telah turun para malaikat, dan malaikat Jibril telah turun dengan membawa perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semoga keselamatan ada pada malam kemuliaan tersebut hingga terbit fajar. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, an Aisyah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-arsul akhiru min Ramadan saddu mizarah wa ahyahu lailahu wa aiqaza ahlahu. Muttafaqun alaihi, rawahul Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, saddu mizaro, artinya mengencangkan ikat sarungnya, dan kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila di bulan Ramadan, bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau melakukan saddu mizaro, artinya mengencangkan sarungnya atau mengencangkan ikat pinggangnya, menyingsingkan lengan bajunya untuk lebih
memfokuskan bahkan lebih meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya dengan cara yaitu memperbanyak berzikir dan berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Dan beliau pun melaksanakan sholat, bahkan memperbanyak sholat-sholat sunnah dan memperpanjang sholat-sholat sunnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbanyak membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ini merupakan ibadah yang utama, apalagi ketika kita lakukan di bulan Ramadan, bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang melakukan tilawah Al-Quran di sepanjang malam, bahkan mereka melakukannya di masjid ataupun di rumah-rumah. Karena tilawah Al-Quran ini merupakan ibadah yang ringan tetapi memiliki keutamaan yang cukup besar. Apalagi ketika kita memiliki target untuk menghatamkan Al-Quran. Karena ketika kita selesai mencapai target di dalam menghatamkan Al-Quran, itu kita memiliki kebahagiaan tersendiri sebagai umat muslim. Pemirsa, kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memperbanyak sedekah. Karena dengan bersedekah berarti kita juga sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Bahkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Dan sedekah ini merupakan menyempurnakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas seseorang jika tidak ada keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membangunkan keluarganya dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti apa yang beliau lakukan, yaitu dengan harapan keluarganya pun memperoleh pahala atau keberkahan dan juga memperoleh keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, untuk lebih memfokuskan dan menghusukannya lagi, Rasulullah pun melaksanakan i'tikaf, ya'takifu, i'tikaf atau berdiam di masjid. Tidaklah keluar seseorang dari masjid kecuali untuk memenuhi hajat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita umat muslim untuk melaksanakan itikaf di bulan Ramadan. Bahkan ditekankan lagi itikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau melakukan itikaf tersebut tidak sendiri, melainkan mengajak keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itikaf ini pun beliau laksanakan sampai kemudian Allah mewafatkan beliau. Dan ketika beliau telah wafat, itikaf ini pun telah dilanjutkan oleh keluarga atau istri-istri beliau dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, marilah jangan sia-siakan sedetik pun waktu untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga Allah memberikan ampunan dari semua dosa yang kita perbuat dan menjauhkan kita dari siksa kubur dan api neraka. Dan semoga Allah memberikan keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.